Pernahkah nggak kamu merasa bingung sebenarnya cara mengelola uang yang benar itu seperti apa? Kita sering dengar orang bilang, trading cepat bikin kaya, atau investasi itu jalan pelan tapi pasti. Tapi kenyataannya, banyak orang terjebak dalam pola yang justru bikin dompet mereka makin tipis. Saya yakin, mungkin kamu juga pernah berada di posisi itu. Melihat iklan-iklan trading yang menjanjikan cuan besar dalam waktu singkat. Atau teman yang tiba-tiba pamer profit jutaan hanya dalam hitungan hari. Rasanya menggoda sekali, siapa sih yang nggak mau uang datang cepat tanpa harus menunggu lama. Tapi, di sisi lain ada juga orang yang memilih jalur berbeda. Mereka sabar, menabung, berinvestasi secara konsisten, nggak tergoda dengan iming-iming kaya instan. Mungkin mereka nggak kelihatan heboh, nggak pamer hasil, tapi perlahan kekayaan mereka bertumbuh. Dan anehnya, orang-orang tipe ini jarang sekali hancur dompet. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa ada orang yang setiap bulan stres karena modal trading habis, sementara ada orang lain yang tenang, stabil, bahkan terus bertumbuh meski kelihatannya santai saja? Saya percaya jawabannya ada di cara kita melihat uang, mindset yang kita pakai, pola pikir yang membedakan seorang investor kaya dan trader yang justru hancur dompet. Dan di video ini saya ingin ajak kamu jalan bareng. Kita akan kupas perbedaannya, bukan dengan teori rumit, tapi lewat cerita, pengalaman, dan refleksi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena saya tahu kamu juga pasti pengen hidup lebih seimbang, bukan cuma soal keuangan, tapi juga mental, waktu, dan energi. Jadi mari kita mulai perjalanan ini. Saya masih ingat jelas pertama kali kenal dunia trading itu sekitar beberapa tahun lalu. Awalnya cuman iseng karena lihat iklan yang menjanjikan hasil luar biasa. Cuman modal segini bisa untung sekian kali lipat dalam waktu singkat. Dan jujur, waktu itu saya tergoda. Saya buka akun, mulai coba-coba. Awalnya seru. Rasanya seperti main game yang setiap kali grafik naik, saya ikut senyum, dan setiap kali grafik turun, jantung saya ikutan deg-degan. Hari pertama, saya untung sedikit. Rasanya luar biasa, seperti dapat jalan pintas menuju kebebasan finansial. Tapi nggak butuh waktu lama, semua berubah. Besoknya, pasar bergerak sebaliknya. Untung yang kemarin hilang begitu saja. Lalu saya berpikir, nggak apa-apa, besok bisa balik lagi. Jadi, saya tambah modal. Dan begitulah seterusnya. Naik sedikit, turun banyak. Naik lagi, jatuh lebih dalam. Sampai suatu titik, dompet saya benar-benar terkuras. Yang paling berat bukan cuma kehilangan uang, tapi juga perasaan bersalah pada diri sendiri. Malam-malam saya nggak bisa tidur, kepikiran, kenapa saya bisa sebodoh itu? Kenapa saya gampang sekali percaya kalau ada cara cepat untuk kaya? Padahal kalau saya lihat lagi, masalahnya bukan pada trading itu sendiri. Masalahnya ada pada mindset saya. Ingin instan, ingin cepat, ingin kaya sekarang juga. Di sisi lain, saya punya seorang teman yang dari dulu selalu konsisten investasi. Dia nggak heboh, nggak pernah cerita soal profit besar. Yang dia lakukan sederhana, setiap bulan sisihkan sebagian penghasilan, lalu taruh di instrumen investasi yang jelas. Awalnya saya kira dia membosankan, kok nggak cari cara cepat aja? Tapi setelah bertahun-tahun, saya kaget melihat hasilnya. Tabungannya stabil, investasinya tumbuh, dan yang paling bikin iri, dia nggak pernah kelihatan stres. Saya sempat ngobrol panjang dengannya. Dan disitulah saya sadar ada perbedaan besar antara mindset seorang investor dengan mindset saya yang waktu itu lebih mirip trader emosional. Investor melihat uang sebagai maraton panjang. Trader emosional seperti saya dulu melihatnya seperti sprint yang penuh resiko. Pengalaman itu jadi tamparan keras buat saya. Bukan berarti trading selalu salah, tapi kalau mental kita belum siap, kalau mindset kita masih ingin cepat, trading bisa jadi jebakan yang mahal. Sejak saat itu, saya mulai pelan-pelan berubah. Saya belajar lebih banyak soal bagaimana menumbuhkan uang dengan cara yang sehat, sabar, dan realistis. Dan yang paling penting, saya belajar berdamai dengan diri sendiri bahwa enggak semua hal harus instan, bahwa proses itu justru yang membentuk ketenangan. Kalau saya rangkum dari pengalaman saya tadi, sebenarnya inti perbedaan antara investor kaya dan trader yang hancur dompet terletak pada mindset
tujuan, dan cara menghadapi waktu. Mari kita bahas satu per satu. 1. Mindset maraton versus sprint. Investor sejati melihat uang seperti menanam pohon. Kamu taruh bibit, kamu rawat, kamu siram, dan kamu tahu hasilnya baru bisa dipetik bertahun-tahun kemudian. Prosesnya mungkin lambat, tapi pertumbuhannya kokoh. Sementara trader emosional seringkali melihat uang seperti kembang api. Kilatannya cepat, heboh, tapi sebentar saja sudah habis. Ada rasa euforia sesaat, lalu gelap kembali. Bedanya, investor fokus pada jangka panjang, trader emosional fokus pada sensasi jangka pendek. 2. Tujuan, kebebasan versus adrenalin. Banyak orang mengaku trading untuk mencari uang, tapi kalau kita jujur, seringkali yang dicari adalah sensasi. Rasa deg-degan saat grafik bergerak, perasaan menang saat profit masuk. Itu lebih mirip adiksi dibanding strategi. Investor sebaliknya tenang. Tujuan mereka bukan adrenalin, melainkan kebebasan finansial. Bisa hidup nyaman, nggak dikejar-kejar utang, punya waktu lebih untuk keluarga, dan nggak harus begadang tiap malam memandangi chart. 3. Waktu musuh versus. Teman trader emosional merasa waktu adalah musuh. Kalau bisa cepat, kenapa harus nunggu? Investor melihat waktu sebagai teman. Mereka tahu semakin lama uang diinvestasikan, semakin besar kekuatan compounding, bunga yang berbunga lagi. Itulah kenapa orang kaya sering bilang uang bekerja untuk mereka. Mari saya kasih contoh sederhana. Bayangkan ada dua orang, sebut saja A dan B. A rajin trading, dia dapat untung besar di awal, katakanlah 50% dari modal. Tapi karena tergoda, dia masuk lagi, kalah tambah modal, kalah lagi. Akhirnya modalnya bukan bertambah, malah habis. B membosankan. Setiap bulan dia sisihkan 1 juta rupiah untuk investasi. Tahun pertama hasilnya mungkin nggak terasa. Tahun kedua masih biasa saja. Tapi masuk tahun ke-10, modalnya bisa jadi ratusan juta. Dan kalau dibiarkan 20-30 tahun, jumlahnya bisa bikin dia benar-benar bebas finansial. Itulah kekuatan proses jangka panjang. 4. Contoh nyata Warren Buffett versus trader jalan pintas. Warren Buffett sering jadi simbol investor sejati. Dia mulai investasi sejak muda, sabar, konsisten, dan enggak tergoda untuk main cepat. Sekarang dia termasuk orang terkaya di dunia. Di sisi lain, banyak sekali kisah trader yang viral sesaat karena profit besar, tapi menghilang begitu kerugiannya lebih besar dari modal. Nama mereka mungkin nggak kita dengar lagi, tapi ceritanya jadi pelajaran berharga. Cepat bukan berarti selamat. Dan ini bukan cuma soal uang. Mindset ini juga memengaruhi hidup kita sehari-hari. Investor sejati nggak cuma menanam uang, tapi juga menanam kebiasaan baik. Disiplin, sabar, konsisten. Trader emosional seringkali membawa pola buru-buru ini ke semua aspek hidup. Ingin cepat kurus, cepat sukses, cepat terkenal, padahal hal-hal yang berharga selalu butuh waktu. Jadi bedanya investor kaya dengan trader yang hancur dompet bukan cuma di strategi keuangan, tapi di cara mereka memaknai waktu dan proses. Kalau kita bisa belajar melihat uang seperti pohon, bukan kembang api, kita bukan hanya akan lebih tenang, tapi juga lebih siap menghadapi masa depan. Untuk memperjelas perbedaan mindset ini, saya ingin berbagi 3 kisah nyata dari orang-orang yang pernah saya kenal. Mungkin kamu akan menemukan dirimu di salah satunya. Kisah 1. Raka, sang pencari cepat Raka adalah teman saya sejak kuliah. Setelah lulus, dia langsung terjun ke dunia trading forex. Awalnya dia semangat sekali, setiap hari belajar pola grafik, ikut kelas online, bahkan rela begadang demi melihat pergerakan pasar Amerika. 1 bulan pertama, dia sempat pamer ke saya, "Bro, modal gua 5 juta, sekarang jadi 15 juta dalam 2 minggu. Saya ikut senang waktu itu, siapa sih yang enggak kagum? Tapi beberapa bulan kemudian, ceritanya lain. Raka mulai jarang nongol. Ketika saya tanyakan, wajahnya murung. Ternyata karena serakah. Dia terus menambah modal. Sampai akhirnya bukan hanya keuntungan hilang, tapi tabungannya pun ludes. Ironisnya, Raka nggak bangkrut karena kurang pinter. Dia pinter, rajin belajar. Tapi masalahnya ada pada mental. Terlalu cepat puas, terlalu cepat takut, dan ingin hasil instan. Kisah 2. Dina si konsisten, yang membosankan berbeda dengan Raka. Ada Dina rekan kerja saya dulu. Gajinya sebenarnya nggak jauh berbeda, tapi cara dia mengelola uang sangat berbeda. Setiap bulan dia punya ritual. Begitu gajian masuk, 20% langsung dialokasikan untuk investasi reksadana indeks. Sederhana, nggak ribet, dan nggak butuh begadang.
Awalnya saya lihat hidup Dina biasa-biasa saja. Dia nggak pernah pamer, nggak terlihat kaya mendadak. Tapi setelah 5 tahun, saat kami ngobrol, saya kaget. Dana investasinya sudah cukup untuk DP rumah. Saya sadar selama 5 tahun itu saya malah sibuk mengejar cara cepat kaya. Sementara Dina yang sabar justru melangkah lebih jauh. Kisah 3, Pak Herman, investor sejati terakhir. Ada Pak Herman, tetangga orang tua saya. Beliau sudah pensiun sekarang. Dulu beliau seorang karyawan biasa, bukan pebisnis besar. Tapi sejak muda, beliau rajin menabung dan menginvestasikan sebagian penghasilannya. Saat orang-orang lain di usia senja masih bekerja keras untuk kebutuhan sehari-hari, Pak Herman terlihat tenang. Beliau punya cukup dana untuk hidup nyaman, bahkan sesekali jalan-jalan bersama istrinya. Yang menarik, beliau bilang ke saya nggak pernah mengejar kaya mendadak. Saya hanya ingin hidup tenang tanpa membebani anak-anak. Itu kalimat sederhana, tapi kuat sekali. Kalau kita bandingkan ketiga kisah ini, kelihatan jelas polanya. Raka ingin cepat, akhirnya hancur dompet. Dina konsisten, meski hasilnya lambat, akhirnya stabil. Pak Herman sabar, akhirnya bisa menikmati hasil di usia yang tepat. 3 orang ini menunjukkan bahwa uang bukan cuma soal angka, tapi juga soal cara berpikir. Apakah kita memilih jadi pelari sprint yang kehabisan napas di tengah jalan, atau pelari maraton yang mungkin lambat, tapi sampai di garis finish dengan selamat? Dan mungkin saat kita jujur melihat diri sendiri, ada bagian dari kita yang seperti Raka, ada juga yang seperti Dina, atau bercita-cita seperti Pak Herman. Pertanyaannya, kita mau pilih jalan yang mana? Sekarang saya ingin ajak kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada diri sendiri. Apakah selama ini kamu lebih sering jadi seperti Raka, yang ingin cepat dan berakhir lelah, atau seperti Dina, yang sabar tapi konsisten? Kalau kamu jujur, mungkin kamu akan menemukan pola yang sama seperti yang pernah saya alami dulu. Seringkali kita lebih sibuk mengejar sensasi instan dibanding membangun pondasi jangka panjang. Dan tidak apa-apa kalau kamu pernah di posisi itu. Justru dari kesalahan itulah kita bisa belajar. Coba kamu bayangkan, kalau setiap bulan kamu menyisihkan sebagian kecil saja dari penghasilanmu, lalu membiarkannya tumbuh selama bertahun-tahun, bagaimana rasanya 10 tahun dari sekarang? Apakah kamu lebih tenang, lebih bebas, lebih bisa mengatur hidupmu tanpa takut kekurangan? Sekarang bandingkan dengan kondisi lain. Kalau kamu terus mengejar jalan pintas, masuk ke risiko besar, hanya karena tergoda iming-iming cuan cepat, apakah dompetmu benar-benar akan bertahan lama, atau justru kamu akan mengulangi pola untung sebentar, rugi banyak? Pertanyaan berikutnya yang lebih dalam. Apa sebenarnya tujuanmu mencari uang? Apakah hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, atau benar-benar untuk memberi hidup yang lebih tenang bagi dirimu dan keluargamu? Apakah kamu rela mengorbankan ketenangan batin hanya demi sensasi sesaat? Kalau hari ini kamu bisa memilih jalan yang berbeda, apakah kamu berani memilih jadi pelari maraton, bukan pelari sprint? Saya percaya di dalam hati kecil kita semua sebenarnya ingin hidup yang seimbang. Kita ingin punya cukup uang, tapi juga cukup waktu untuk orang yang kita sayangi, dan cukup tenang untuk tidur nyenyak di malam hari. Dan itu semua hanya bisa datang dari pilihan yang konsisten, bukan dari perjudian jangka pendek. Mungkin inilah saatnya kita jujur pada diri sendiri, bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih sabar. Bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang bisa bertahan tanpa hancur di tengah jalan. Dan akhirnya, pertanyaan yang paling penting, jika kamu terus hidup dengan pola yang sekarang, apakah kamu akan sampai di tujuan yang kamu impikan? Sekarang saya ingin ajak kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada diri sendiri. Apakah selama ini kamu lebih sering jadi seperti Raka, yang ingin cepat dan berakhir lelah, atau seperti Dina, yang sabar tapi konsisten? Kalau kamu jujur, mungkin kamu akan menemukan pola yang sama seperti yang pernah saya alami dulu. Seringkali kita lebih sibuk mengejar sensasi instan dibanding membangun pondasi jangka panjang. Dan tidak apa-apa kalau kamu pernah di posisi itu. Justru dari kesalahan itulah kita bisa belajar.
Coba kamu bayangkan, kalau setiap bulan kamu menyisihkan sebagian kecil saja dari penghasilanmu, lalu membiarkannya tumbuh selama bertahun-tahun, bagaimana rasanya 10 tahun dari sekarang? Apakah kamu lebih tenang, lebih bebas, lebih bisa mengatur hidupmu tanpa takut kekurangan? Sekarang bandingkan dengan kondisi lain. Kalau kamu terus mengejar jalan pintas, masuk ke risiko besar, hanya karena tergoda iming-iming cuan cepat, apakah dompetmu benar-benar akan bertahan lama, atau justru kamu akan mengulangi pola untung sebentar, rugi banyak? Pertanyaan berikutnya yang lebih dalam. Apa sebenarnya tujuanmu mencari uang? Apakah hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, atau benar-benar untuk memberi hidup yang lebih tenang bagi dirimu dan keluargamu? Apakah kamu rela mengorbankan ketenangan batin hanya demi sensasi sesaat? Kalau hari ini kamu bisa memilih jalan yang berbeda, apakah kamu berani memilih jadi pelari maraton, bukan pelari sprint? Saya percaya di dalam hati kecil kita semua sebenarnya ingin hidup yang seimbang. Kita ingin punya cukup uang, tapi juga cukup waktu untuk orang yang kita sayangi, dan cukup tenang untuk tidur nyenyak di malam hari. Dan itu semua hanya bisa datang dari pilihan yang konsisten, bukan dari perjudian jangka pendek. Mungkin inilah saatnya kita jujur pada diri sendiri, bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih sabar. Bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang bisa bertahan tanpa hancur di tengah jalan. Dan akhirnya, pertanyaan yang paling penting, jika kamu terus hidup dengan pola yang sekarang, apakah kamu akan sampai di tujuan yang kamu impikan?